Oke, jadi itu banyak yang tanya. Biasanya ngechat di toko saya, di Tokopedia, terus ada yang tanya di WhatsApp gitu. Bedanya Rp10 itu apa aja gitu. Nah, kalau saya kebetulan kalau Rp10 koin itu kan ada beberapa, ada empat totalnya. Ada empat totalnya, harganya beda-beda, jenisnya beda-beda. Begitu. Kalau kertas, wah, banyak banget. Rp10 itu pecahan yang paling umum ada. Begitu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bedanya empat jenis Rp10 yang koin. Gitu. Harganya beda, jenisnya beda, tahunnya beda. Yang pertama dari yang paling murah itu saya ada Rp10 tahun 71. Sebentar. Ini produknya. Nah, ini Rp10 tahun 71. Dia bentuknya kecil, bahannya dari nikel. Tuh, coba saya dekatkan, semoga kelihatan. Ini desainnya nggak terlalu kelihatan ya. Well, anyway, ini koinnya Rp10. Ini yang saya jual. Ini kualitas yang saya jual itu seperti ini. Memang barangnya memang kecil, uangnya memang kecil. Dia itu diameter paling hanya sekitar 18 mm. Lalu di bagian depannya itu ini mau bolak-balik begini ada Rp10-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya terus satu sisinya kotor gitu, ya bersihkan aja, atau nggak usah dibersihkan nggak apa-apa, kan nanti toh di mahar kan juga ditempel. Jadi yang penting kelihatan Rp10-nya begitu. Jadi dibersihkan satu sisi pun nggak apa-apa. Terus ini depannya itu, kalau yang sini padi dan kapas, kalau yang belakang biasa Bank Indonesia Rp10 tahun 71, tahunnya kelihatan. Uangnya memang kecil, bahannya nikel. Di sini pinggirnya itu rigid itu yang apa ya, garis-garis begitu. Kalau uang sekarang seperti di Rp500 yang putih. Nah, tapi ini full, rigid full. Gitu. Ini koinnya. Koinnya seperti ini. Ini grade yang saya jual. Sebenarnya ada juga yang tidak saya jual. Kalau yang nggak saya jual tuh yang seperti ini. Nah, ini kotor nih. Ini kotor, nggak bakal keluar. Saya nggak ada produknya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, nggak ada. Nah, ini kotor. Ini nggak saya jual. Memang sengaja nggak saya jual karena kalau menurut saya ya ini nggak pantas untuk mahar gitu. Ini kalaupun dibersihkan biasanya dia akan permukaannya itu nggak halus. Jadi ada compel-compelnya begitulah. Gitu. Terus selanjutnya saya ada Rp10. Ini kondisinya yang ekonomis. Kalau saya jualnya ini ekonomis, sekitar 9.000 satunya. Ini Rp10 tahun 74. Kondisinya kalau saya jual sudah dibersihkan seperti ini. Ada aus, ada gitu, ada aus. Terus yang jelas ini tahunnya 79, sama angkanya masih kelihatan gitu. Ini bahannya aluminium, jadi dia secara bahan dia lebih murah daripada ini Rp10, tapi ukurannya jauh beda gitu ya, ukurannya jauh beda. Terus ya begini, saya jualnya sudah bersih. Ada aus beberapa seperti ini aus sudah tidak terlihat jelas, tapi yang penting kan ini. Nah, ini yang penting karena nanti yang ditempel ini. Kalau untuk koleksi lain cerita. Kalau untuk koleksi saya sih menyarankan yang lain gitu. Kondisi yang lain pun saya jual. Nah, tunggu aja videonya sampai selesai ya, ditonton ya. Lalu habis itu ada lagi Rp10 tahun 74. Well, basically dia itu desainnya sama seperti yang ini, yang aluminium. Sama, ukurannya mirip juga. Tahunnya yang berbeda, bahannya yang beda. Kalau ini dia ada besinya.
begitu. Jadi dia bisa berkarat, tapi warnanya cantik. Nah ini biasanya kalau mau nggak berkarat dia di coating pakai pilok yang clear itu, jadi coating biar nggak berkarat. Tapi secara desain sama, terus warnanya kalau saya pribadi sih lebih cantik ini, yang ini dia kuning. Nah, ini monoton putih gitu loh. Nah saya jualnya juga sudah bersih kondisinya. Pinggirannya ini sengaja memang tidak dibersihkan gitu. Nah tapi overall dia pinggirannya masih bagus itu seperti ini gitu. Jadi dia masih utuh gitu, karena pinggirannya ini paling rawan untuk kropos. Jadi dia compel-compel gitu aja. Sayangnya saya nggak ada contohnya. Biasanya kalau yang begitu-begitu udah saya jual borongan, jadi nggak pernah keluar, nggak pernah simpan juga gitu. Nah ini 10 rupiah tahun 74. Yang terakhir saya ada, ini yang paling mahal. Paling mahal itu dia sama dengan ini 10 rupiah tahun 79. Bedanya ini ambil dari BI langsung, dalam arti bahwa bukan terus saya datang ke kantor BI itu, bukan, tapi karena koin ini dicetak banyak sekali. Nah ada yang belum pernah diedarkan di masyarakat. Nah seperti ini, harganya ini 20.000 satu kepingnya. Kalau kondisi beda jauh, dia dari detailnya beda. Ini aja laster kok, teman-teman lihatlah, laser tuh seperti ini. Nah ini ada cahayanya. Nah ini muter nih cahayanya. Jadi kalau taruh di cahaya itu dia muter. Ini laser nggak bisa diciptakan, dia hanya bisa muncul kalau memang koinnya itu memang bagus begitu. Kenapa laser ini muncul? Itu kan karena bikinnya dia itu dicetak di stem gitu, gitu pakai mesin. Nah ini memang muncul alami gitu laser itu, dan dia akan hilang kalau uangnya banyak dipegang gitu. Sering dipegang itu dia lasernya akan hilang. Nah secara kondisi dia beda jelas, jauh lah gitu, 10 rupiah. Tapi desainnya sama, detailnya beda. Dia akan jauh lebih detail, dia akan jauh lebih bagus begitu. Terus itu 4 jenis yang koin. Lalu pilih mana nih gitu kan, pilih mana nih baiknya. Kalau saya pribadi mahar itu yang penting nominal, jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan, nggak usah gengsi lah gitu sih ya. Tapi kalau nurutin gengsi ya ini 10 rupiah ini. Tapi kalau tidak menjadi masalah ya sesuaikan aja dengan kebutuhan begitu. Kalau memang butuhnya yang ini ya silakan, ini 9.000 satu keping, ini 10.000, selisih dikit gitu. Kalau secara awet, nah kalau kita ngomongin awet ya, awet apa enggak, kalau saya rekomendasikan ini 10 rupiah, tampilannya jauh lebih bagus. Terus misalnya nih mahar itu dijual lagi, dia akan naik lebih cepat yang ini begitu. Jadi ya invest lah. Kalau untuk investasi begitu yang ini, kalau Anda mau sekalian investasi gitu ya. Tapi kalau ya itu tadi, kalau misalnya ya udahlah yang penting mahar 10 rupiah, ya silahkan yang mana, mau yang paling murah pun juga nggak apa-apa gitu. Harganya ini 5.000, 9.000, 10.000, 20 gitu. Kalau ini nilai investasinya paling besar di antara yang lain begitu. Ini koinnya bagus, cantik. Kalau saya pribadi warnanya kuning, beda dari yang lain. Tapi dia lebih rawan karena ada besinya bahannya. Nah ini dia yang tengah-tengah, ukurannya hampir sama dengan koin-koin yang sekarang dan koin-koin yang sejenisnya begitu. Nah ini nilai ekonomisnya. Kalau ini yang premium, ini koinnya kecil, paling murah. Nah begitu. Jadi selamat memilih. Selanjutnya saya akan review uang 10 rupiah tapi yang kertas. Mohon sabar, soalnya 10 rupiah itu banyak banget begitu. Jadi selamat memilih.
Terima kasih.